Pengakuan 3 mantan perwira militer di rapat Senat Amerika Serikat akhir Juli 2023 membuka kembali perbincangan tentang ada tidaknya Unidentified Flying Object atau UFO. Sebagaimana diberitakan CNN Internasional, ketiga pensiunan tentara Amerika Serikat itu mendeskripsikan karakter benda yang tidak dimiliki oleh kendaraan apapun di muka bumi. These objects were staying completely stationary in Category 4 hurricane winds. These same objects would then accelerate to supersonic speeds, 1.1, 1.2 Mach, and they would do so in very erratic and quick behaviors that I don't have an explanation. Publik pun kembali mencari tahu tentang UFO yang ribuan kali dilaporkan menampakkan diri di berbagai tempat. Di Indonesia, dalam catatan organisasi Beta UFO, setidaknya ada 400 lebih laporan penampakan. Mulai pengakuan perintis Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN, Marsikal Muda TNI Purnawirawan Jakob Salatun, penampakan di kediaman Guru Soekarno Putra di Jakarta, pengakuan sutradara Joko Anwar di Medan, hingga rekaman video UFO yang dibuat musisi Java Jive Fatur Rahman di Bandung. Saya berbincang dengan Anugrah Sentot Sudono, Wakil Ketua Beta UFO di Jakarta. Ada 470 penampakan tercatat di Indonesia. Dan itu sebenarnya masih banyak lagi karena kita lagi kompilasi data-data yang ada. Itu data baru sampai tahun 2017. 2018, 19, 20, 21, sampai 23 tuh belum kita masukkan datanya. Masih kita cicil gitu kan. Kemungkinan lebih banyak dari itu. Ada beberapa penampakan yang bisa dibilang ikonik gitu ya. Antara lain ada penampakan UFO dan alien. UFO dan alien di Indonesia? Di sebelahnya rumah Ibu Fatmawati Soekarno Putri. Nah, di rumah itu pernah disewa untuk dijadikan tempat latihan suara Mahardika oleh Bapak Guru Soekarno Putra. Jadi pada tahun 81 sekitar malam gitu ya. Terus ada asisten rumah tangganya di rumah itu yang melihat kayak makhluk pakai tutup kepala gitu, tingginya 1,5 meter, tudung gitu ya? Tapi tingginya cuma 1,5 meter. Nah, tapi bukan aneh ya, nggak kelihatan kayak manusia gitu kan. Nah, terus kan waktu makhluknya begitu ngelihat asistennya ini namanya Pak Samadi, makhluknya itu seperti kayaknya melakukan sesuatu sehingga Pak Samadi tuh jadi nggak bisa ngomong gitu kan. Nah, terus makhluk itu langsung pergi kayaknya ke UFO-nya. Nah, UFO-nya ini waktu dia melesat ke atas itu disaksikan oleh 5 orang. UFO-nya tuh berhenti di atas GBK. Dia melayang berhenti di atas GBK, kemudian beberapa saat kemudian dia melejit ke atas terus menghilang. 400 sekian itu ya. Yang paling banyak di mana, Mas? Yang paling banyak Provinsi Jawa Barat kan. Provinsi Jawa Barat, terus kedua DKI. Jawa Barat, DKI. Dan lima besar deh. Habis itu saya nggak hafal ya. Yang jelas yang Jawa Barat itu 87 penampakan, DKI 84. 84 ya. Ya, 2 itu udah setengahnya itu. Udah mencakup setengahnya. Nah, kalau di New York kan yang paling banyak, kalau di Amerika yang paling banyak di New York. Iya. Sepertinya UFO ini memang penampakannya paling banyak di daerah-daerah yang banyak populasi manusianya. Di luar negeri itu kan ada cerita-cerita orang diambil UFO, jadi berinteraksi sampai diambil gitu. Ya. Di Indonesia ada nggak cerita kayak gitu, Mas? Ada. Wah, ada. Gimana itu? Jadi saya punya beberapa teman ya yang telah melakukan kontaknya itu kalau kita kategorikan close encounter of the fourth kind. Jadi close encounter of the fourth kind itu diculik sama alien. Jadi kalau diculik alien biasanya kita dibawa ke kapalnya dia gitu kan. Orang Indonesia ini? Orang Indonesia ada. Menarik ini. Ada yang wanita, ada yang pria. Dia diapain, Mas? Ya
percobaan ya, dia lakukan percobaan. Beberapa saksi, 75% deh saksi yang saya wawancara, kebanyakan itu psychic, punya indera keenam. Kebanyakan kan. Nah, terutama yang diculik, gitu kan. Entah itu ada kaitannya atau tidak gitu ya. Ya, tapi itu fenomenanya seperti itu gitu. Semakin kesini, menurut Mas Nugi, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kesaksian-kesaksian, penampakan dan seterusnya ini? Jadi gini, komunitas UFO seluruh dunia itu sedang menanti yang namanya UFO disclosure. UFO disclosure itu berarti dibuka. Jadi antara 2023 sampai 2026 nih, ya, kita expect ya tahun 2026 lah minimal udah dibuka nih UFO. Kenapa? Karena pertama kita teknologi semakin canggih kan, radar kita semakin canggih dan kita akan semakin sering menangkap mereka dalam sensor kita kan. Pertama itu. Kedua, kita sebentar lagi akan pergi ke luar angkasa nih kan. Elon Musk kan mau ke Mars tuh kan. Kayaknya 2 tahun lagi Elon Musk pasti udah ngirim manusia ke Mars. Nah, cepat atau lambat kita akan mengetahui kan. Kalau UFO itu ada di luar bumi, kita akan mengetahui gitu kan. Ada yang bilang 2025. Kalau 2025 itu kata mantan administrator NASA, tapi dia bilangnya alien yang berbentuk mikroba. Berarti bukan berbentuk hijau, kepala gede gitu-gitu. Administrator NASA mengatakan yang dimaksud alien oleh dia adalah mikroba. Vokalis Java Jive, Fatur Rahman atau Fatur, salah satu saksi mata penampakan UFO, masih mengingat detail yang dialaminya. Meski demikian, Fatur memahami bila ada pihak-pihak yang tidak setuju, bahkan menolak mengakui eksistensi dari makhluk luar angkasa. Saya kebetulan ada di Bandung, di daerah Dago Atas. Dago Atas itu bisa melihat pemandangan City Light Bandung ya. Dan di ufuk baratnya itu bagus sekali, ada cahaya gitu. Saya coba capture pakai kamera saya sambil memutar seperti itu, ceritanya mau fade in gitu. Terus saya dapat gambar itu, terus saya putar balik lagi. Begitu saya balik, tiba-tiba ada yang melintas di kepala saya, cepat sekali, cahaya, set. Terus saya lihat kayaknya manuvernya ini nggak mungkin drone deh, karena terlalu cepat ya. Kalau drone kan saya tahu ya, altitude-nya juga nggak akan terlalu tinggi dan manuvernya juga akan bisa terlalu cepat karena pasti akan hancur gitu. Cepat dan cahayanya terang sekali saat itu. Terus tiba-tiba dia balik lagi, cepat, persis di atas kepala saya. Balik lagi, berhenti. Berhentinya itu berhenti yang gitu, nggak yang slow down gitu, nggak, berhenti di atas. Dan di atas saya itu persis nggak ada awan, jadi saya nggak bisa ngukur ketinggiannya itu setinggi berapa, tapi yang jelas terang dan sedikit ada berputar begitu, seperti ada kesan sinar tapi berputar bulat. Terus tiba-tiba dia turun sedikit, berhenti, jadi lebih membesar, terus naik lagi ke atas, agak lama itu. Saya manggil kakak saya. Maksudnya biar ada saksi yang lain, nggak saya sendiri gitu lihat gitu. Tapi nggak ada yang keluar. Terus saya film. Terus tiba-tiba dia move ke arah utara. Tadinya waktu pertama tuh dia datang dari arah selatan, move ke arah utara. Dari utara saya film lagi, cepat tuh dia idenya. Ini terus keluar kakak saya film lagi, dia berputar terus jalan di daerah selatan gitu. Saya coba hilang, terus dia pergi hilang, terus balik lagi, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, sampai 3 kali kalau nggak salah saya ingat. Termasuk memanggil saudarinya Kang Fatur, siapa tahu ketika diculik ada saksi. Iya, terus begitu mereka keluar, mereka sendiri masih bingung kan, tapi kayaknya bukan drone, tapi cepat banget move-nya, mereka lihat tuh, cepat sekali move-nya. Nah, terus beberapa menit setelah itu hilang,
ada pesawat terbang lewat di arah utara itu, mau masuk ke Halim, mau masuk ke Hussein Sastra Negara. Itu pesawat itu terbangnya pelan sekali dengan cahaya yang sama, pelan sekali, dan itu kelihatan pesawat terbang. Ketika melihat itu gimana? Gejolaknya seperti apa, Kang? Ini menurutku menarik ini. Publik mungkin juga merasakan hal yang sama ya, eyewitness itu ya. Semenjak saya mengupload itu untuk berbagi di Instagram, banyak sekali yang mengajak untuk memberikan informasi lah bahwa ada penampakan seperti ini, penampakan seperti ini. Yang terakhir yang menarik itu yang penampakan dari pesawat terbang, itu persis seperti yang saya lihat. Kalau saya pikir ya, yang dari pesawat terbang dia lihat bentuknya itu sama, bulat juga, terus melintas, lebih cepat hilang. Yang saya capture ya. Tapi kalau lihat langsung itu beda sekali. Beda banget dengan kalau kita rekam itu. Jadi saya nggak ngerti sih cara rekam yang baik seperti apa. Tapi kalau pas lihat dengan mata kepala sendiri, saya lebih menikmati itu daripada merekamnya gitu. Saya yakin tuh ada kehidupan lain di luar kita. Karena kalau sebagai seorang scientific juga gitu, orang yang berpikir dengan logika gitu ya, rasanya tidak mungkin lah tidak ada kehidupan lain di luar bumi yang kita tuh cuman wah nggak sampai abunya lah gitu ya, bermiliar-miliar bintang sana, mungkin ada bermiliar-miliar tahun yang lalu sudah ada kehidupan yang mungkin sudah kiamat juga, sudah punah juga. Ini kita pisahkan ya dengan keyakinan yang lain ya, tapi berdasarkan sains menurut saya pasti ada yang eksis. Dan kalau mereka pun melintas kebetulan ke bumi, mungkin saya rasa teknologi mereka tuh jauh lebih maju dari kita. Rasanya pingin ikut gitu. Pingin ikut, gue pingin lihat deh gimana sih gitu ya ininya. Tapi ya nggak mungkin kayaknya ya, kalau misalnya toh harus diculik ya mungkin takdir saya kali harus menghilang. Apa makna dari penampakan-penampakan ini, Kang? Bentuk kehidupan itu relatif ya, bentuknya gitu. Ada yang bisa kita bilang maju itu primitif, ada yang kita bilang primitif itu sebenarnya udah maju gitu loh. Kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin orang bangun piramid itu dulu kita bilang primitif, tapi mungkin itu teknologi termaju yang pernah ada. Dari ribuan penampakan dan 400 diantaranya ada di Indonesia, itu sejauh ini selalu ada dalam tanda petik penyangkalan. Itu Ya, balon udara, itu drone tadi kita diskusikan, kemudian ini dan itu. Menurut Kang Fatur sebagai saksi mata, gimana itu penyangkalan-penyangkalan itu? setiap penyangkalan, setiap ada penolakan itu kan sebenarnya mereka menghindari dari chaos atau perubahan yang terjadi. Apa jadinya dengan tiba-tiba bahwa itu nyata segala macam, berarti ada beberapa hal yang terbantahkan yang sudah kita yakini selama ini gitu. Itu juga tidak boleh terjadi sebenarnya gitu ya. Boleh di satu sisi kita percaya, tapi jangan sampai menimbulkan kepanikan massal gitu. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaludin, meminta publik untuk berhati-hati menyimpulkan perihal UFO dan alien. Apalagi sampai saat ini belum ada bukti secara sains akan hal itu. Pertama perlu difahami, UFO Unidentified Flying Object atau objek terbang tidak dikenal itu adalah segala sesuatu yang melayang di udara tetapi tidak dikenal. Setelah dikenal itu biasanya kadang-kadang mungkin itu kawanan burung yang sedang bermigrasi, atau mungkin balon udara yang tidak dikenal, atau mungkin sebut saja sejenis sekarang ini tentu drone ya, kalau dulu belum dikenal drone, atau ya objek lain yang barangkali dulu sekitar tahun 70-an ketika rame-ramenya UFO, itu mungkin juga ada juga objek-objek eksperimental yang tidak dikenal. Jadi segala sesuatu yang melayang yang tidak dikenal itu disebut sebagai UFO. Dulu sering dikenal sebagai piring terbang karena umumnya bentuknya seperti cakram ya. Dan biasanya awam ini, masyarakat umum secara umum, itu kemudian mengasosiasikan UFO itu sebagai wahananya alien atau makhluk luar angkasa. Bahwa keberadaan makhluk luar angkasa
atau makhluk hidup di luar bumi itu secara astronomi diyakini. Sehingga ada cabang ilmu baru dalam astronomi, itu percampuran antara biologi dan astronomi, namanya bioastronomi. Atau sering juga disebut exobiology dalam konteks biologi untuk mempelajari kehidupan di luar bumi. Itu artinya memang secara astronomi diyakini kemungkinan ada kehidupan di luar bumi, tetapi sampai saat ini belum ada buktinya. Biasanya ada 3 ciri yang dicari buktinya. Pertama, makhluk hidup seperti itu hidup di suatu planet yang suhunya memungkinkan air dalam kondisi cair. Jadi biasanya dicari suhu planet yang jarak dari bintang tertentu dengan kondisi tipe bintang tertentu dan jaraknya tertentu, sehingga suhu di planet tersebut itu berkisar antara 0 sampai 100 derajat, kira-kira seperti itu. Itu dalam kondisi air, dalam kondisi cair, karena makhluk hidup itu memerlukan air dalam kondisi cair. Setidaknya kalau kita merujuk kehidupan di bumi. Kemudian yang kedua, bisa juga dicari kalau sudah planetnya mempunyai suhu yang memungkinkan air dalam kondisi cair. Ini disebut dalam sebutan habitable zone atau zona layak hidup, ya. Nah, di tata surya kita ini hanya bumi yang tergolong sebagai habitable zone. Dekat planet-planet dekat matahari terlalu panas, kemudian planet-planet yang jauh dari bumi itu terlalu dingin. Jadi kalau disebut sebagai UFO, objek terbang yang tidak dikenal dan diasosiasikan sebagai alien, itu secara ilmiah tidak ada buktinya.